Baterai di bawah. Saya nilis kan. Baterainya keluar. Ya, saya nilis. Jamaah. Dan yang kedua akhlaknya harus orang yang dituakan, dimuliakan. Yang ketiga adalah penulis. Terima kasih banyak atas undangannya. Ini perdana buat saya. Mana hari ini saya batal lagi posan. Saya kira gelar baru dikasih. Gini aja, pada prinsipnya hidup ini adalah ibadah. Maka isilah kehidupan kita dengan ibadah. Nah, silakan menulis, yang mau menulis di handphone, ayo. Ini kan pengajian. Kalau kajian itu berarti menulis. Ayo. Ayo semua nulis ya. Isilah hidup ini dengan 7. Di mana-mana saya sekarang sudah suruh nulis orang. Karena jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak diikat. Memang kayaknya mati-mati sendiri nih. Atau yang ini aja? Ya Allah. Aku takut jadi Agnes Monica ini. Kalau pakai ginian, seakan-akan kita mau jadi Agnes. Jamaah. Jadi mohon izin, saya kembali tekankan isilah hidup ini dengan 7. Nah, jadi harusnya kita memang ada isian sebenarnya. Ayo. Iya kasihan loh dia. Mau ketemu Sasmolanya ada di TV. Pasti sana nonton TV lagi. Masya Allah. Karena ada 5 yang dilihat dapat pahala ya. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Yang pertama melihat Al-Quran dapat pahala. Yang kedua melihat air zam-zam dapat pahala. Yang ketiga melihat Ka'bah dapat pahala. Yang keempat melihat wajah orang tua dapat pahala. Nah, sudahkah kita melihat wajah orang tua kita hari ini? Yang kelima yang dilihat dapat pahala melihat wajah ustadz. Kasih. Jadi harus, artinya sudahkah Anda pengajian hari ini? Nah, itu kan gitu. Sudahkah ada ilmu yang kita dapat hari ini? Makasih banyak atas undangannya. Yang senang saya kalau pengajian duhur itu berarti hanya sampai jam 1 kan. Sebenarnya enggak ada di agenda saya ini. Ada acara saya ini hari. Cuma karena kajian duhur, aman. Kajian duhur itu berarti sampai jam 1. Aku ada pengajian jam 1, tapi aman sih. Jadi kalau ada makanan bungkus aja ya. Enggak lah. Saya alhamdulillah sudah puasa Idris. Puasa Idris itu tiap hari. Ya, saya sudah jalani puasa itu 5 tahun. Cuma batal kalau ada acara. Dan acara saya tiap hari. Tapi kalau masih bisa ditahan, saya minta ridhonya. Tapi pengajian ibu-ibu ini enggak mau pasti. Saya sudah yakin ya, pasti saya disuruh batal ini. Kemarin pengajian syukuran, apalagi syukuran habis operasi jantung. Saya disuruh hadir, makan siang, makan sore lah. Saya bilang habis maghrib aja sekalian aku buka puasa. Tapi kayaknya maunya pada asar. Tahu nggak saya buka puasa jam berapa? Jam 5. Masih jam lagi. Gak apa-apa, tapi kan sudah dapat pahala kan. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Silakan buka catatan supaya jadi amalan. Jadi enak itu kalau kita ada amalan. Kalau tadi saya di PUPR, Kementerian PUPR Pak Basuki, itu tadi saya kasih 8 pintu surga. Kalau sini jangan dulu. Kenapa saya 8 pintu surga di sana? Karena nenek-nenek semua pengajian pensiun. Jamaah, tulis ada 7 amalan tiap hari. Coba, enak itu kalau kita punya agenda. Orang yang punya terencana hidupnya, enak hidupnya. Yakin saya. Imam Al-Ghazali itu membagi 3 waktu kan. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Sama dengan 24 jam kan. 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, 8 jam buat sesama. Itu enak banget. 8 jam untuk kerja, 8 jam buat istirahat, haknya tubuh, dan 8 jam untuk Allah. Tidak pernah sakit orang itu.
Kalau kita atur durasi waktu kita itu enak. Enak juga ya pakai gini ya. Cuma di TV itu saya paling enggak mau pakai clip on. Enggak bisa gosip. Bisa ngobrol sama Padli. Pakai mic enak sih. Jamaah. Bisa kita mulai ceramahnya? Kemarin ada masuk Islam itu. Ya gini, saya sudah syahadat ya. Kan dia mau masuk Islam. Dia kan curi-curi sholat. Habis itu kayaknya dia mau masuk Islam deh. Tapi jangan dipaksa. Dia datang ke rumah mau bersyahadat. Saya bawa ke masjid supaya disaksikan. Buat kali legis apa namanya? Legisi apa itu? Itu sertifikat lah. Ya itulah. Ya Allah, susah banget nyebutnya. Legisi itu. Ya alhamdulillah. Terus dia tanya, amalan terus saya sudah Islam. Apa yang harus saya lakukan? Berapa ibadah Islam? Oh, ibadah Islam cuma 2 loh. Camkan ini. Ibadah Islam itu cuma 2, ibadah lahir sama ibadah batin. Itu aja. Ibadah lahir itu apa? Rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu aja. Ibadah batin, yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada nabi, yakin ada hari kemudian kiamat dan surga neraka. Dan yakin yang keenam, yakin akan takdir. Ini sudah diatur oleh takdir ini. Maka kemarin ada sidang itu, seorang orang tua memaafkan di Amerika, memaafkan pembunuh anaknya. Kenapa dia maafkan? Karena kan dia bilang apa? Ini takdir anak saya. Itu luar biasa. Sampai hakimnya nangis. Ini luar biasa. Ada yang baru tutup pintu ya? Jamaah. Jadi gini, ibadah kita tidak terlalu banyak. Jamaah. Tidak terlalu banyak, ya Allah. Makanya yuk kita isi. Silakan tulis. Ada 7 amalan harian. Ini bagus juga ya. Asal Senin, Kamis. Waduh, berarti Kamis. Tahu nggak artinya saya suka di sini? Lantai 17 ini loh. Masya Allah. Tulis ada 7 amalan. Yang pertama, muhasabah. Kita tulis dulu 7 baru kita bahas satu-satu ya. Supaya enak catatannya. 1, muhasabah. 2, doa. 3, ibadah. 4, puasa. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Sedekah. 6, silaturahmi. 7, ingat mati. Kita mulai dari awal. Setiap pembahasan kita kasih 4 catatan. Mau nggak? Boleh ya? Supaya lebih paham. Saya ulangi. Bisa nggak setiap catatan ini 1 kita kasih 4 catatan? Mau nggak? Saya ulangi tadi. Muhasabah, doa, ibadah, puasa, sedekah, silaturahmi, ingat mati. 7 itu. Yang pertama, kita mulai dari muhasabah. Apa isi muhasabah? Ada 4. Kita catat. Cepat. Ini kan durasinya. Nggak ada perpanjangan waktu kayaknya di sini. Soalnya ada yang mau makan siang. Yang pertama, muhasabah. Isinya 4. 1, ingat dosa. Orang susah bermuhasabah kalau tidak ingat dosa. Ilahi nas. Hebat Abu Nawas. Abu Nawas yang ciptakan ini. Abu Nawas itu kan kelihatannya suka canda. Bapaknya kan mufti. Bapaknya mufti. Ini zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Masa-masa jayanya Islam di Baghdad. Cuma karena ada bangsa Mongol datang, membantai semua. Karena bangsa Mongol mau menguasai dunia. Di Nusantara, malah bangsa Mongol digunting telinganya sama Tunggul Ametung. Siapa? Oh ya, makasih banyak. Ini pelajaran masa kecil saya itu. Kartanegara. Makanya susah orang bangsa Mongol masuk Indonesia. Makanya ada kisahnya Mesing, Arya Kamandanu, itu pemain sinetronnya.
Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Kebayang nggak bikin perpustakaan besar, semua ilmu-ilmu disimpan di Baghdad itu banyak perpustakaan besar. Kemudian datang bangsa Mongol, kitab kita dibuang di sungai, jadi jembatan, dan sungainya menghitam. Yang orang Barat bawa kitab-kitab yang bisa diselamatkan. Sampai ada ilmu kedokteran, ilmu ini, ilmu pertambangan dan sebagainya. Seandainya itu ada sampai sekarang, waduh, canggih banget itu. Ilmu Islam luar biasa. Ya, kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa tadi? Isi muhasabah tadi? Yang paling bagus itu ingat dosa. Jangan ingat pahala. Lupakan pahala kita. Makanya setan itu menggoda dalam 4 sisi. Dari depan, angan-angan. Dari belakang, masa lalu nggak bisa move on. Dari kanan, kebaikan. Merasa dirinya lebih hebat. Lupakan kebaikan kita. Dari kiri, dosa. Tapi kata Allah, silakan kau goda. Tapi ada yang tidak bisa kau goda. Yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Jadi, mau tidak digoda. Ada atas, doa, sujud. Nangis iblis. Ternyata ada yang saya tidak bisa goda. Selama orang punya iman tidak bisa digoda iblis. Saking kerasnya nangisnya iblis. Terkencing-kencing. Dan kencingnya jatuh ke bumi. Itulah yang jadi daun tembakau. Jadi siapa yang merokok? Berarti yang dihisap adalah jamaah. Bisa kita mulai? Ingat dosa ya. Yang kedua, mohon ampun. Apa itu mohon ampun? Mohon ampun itu minta arahan. Minta arahan. Kayak orang mau naik mobil pakai Sherlock. Supaya tidak salah keluar tol. Kebayang gak kalau kita salah keluar tol? Muter baliknya jauh. Makanya minta ampunan. Astagfirullah. Apa artinya mohon ampun? Minta izin, minta arahan. Itu sebenarnya. Makanya jangan kaget. Sesudah salam yang pertama diucapkan adalah istighfar. Astagfirullah. Makanya Dr. Aisyah Dahlan mempelajari tentang istighfar. Itu sampai Dr. Aisyah Dahlan, mohon maaf ya, saya kalau ceramah jalan-jalan. Supaya setan tidak bisa goda saya. Setan kan menggoda dalam 3 bentuk. Senjatanya, tepung, supaya orang tertidur. Yang kedua, berupa yang runcing-runcing, ditusuk di kaki kita supaya kita tidak betah di majelis. Saya tidak bisa ditusuk. Saya mau ditusuk, pindah lagi saya. Yang ketiga, selimut yang disimpan di wajah orang supaya tidak bangun salat subuh. Entar. Makanya saya alarm saya itu jam 2, 2.30, jam 3, 3.30, jam 4. Kan jam 3 harus ke kantor saya. Jam 2 kan karena kita nanti aja, ntar kita bangun, langsung tenangkan diri dulu. Kalau bangun tidur, buka mata, baca doa, langsung baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa padamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika saya kayak pilot ya. Yang kedua, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Yang ketiga, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama. Sama juga kalau kita salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gini kan? Hilangkanlah susahku dan dukaku. Enak itu. Jadi semua punya makna. Tidak mungkin gerakan tanpa makna itu. Sebuah gerakan sholat itu punya makna. 4 unsur. Api, angin, tanah, air. Avatar itu belakang.
Api berdiri, ruku angin, sujud air, duduk tanah. Salat Id berapa rakaat? 2. Rakaat pertama berapa takbirnya? Rakaat kedua? Tidak mungkin hitungan 7 dan 5 itu digunakan. Pasti ada maknanya. 7 takbir rakaat pertama untuk menghapuskan 7 dosa bagian atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Mana itu? 1, 2, 3, 4. Ya tahu sendiri yang satu. Pasti punya makna. Salat adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan dihadiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Karena doa itu kan ada 3 macam. Ucapan, perbuatan, dan isyarat. Itu. Puasa artinya menahan. Nanti kita bahas. Kan ini baru satu pembahasan. Satu pembahasan 4 lagi. Kayaknya harus ada perpanjangan deh. Atau gini aja, kita berseri aja ya. Kan aku tamu. Tamu itu tidak boleh mengeluh, yang ada memuji. Benar tidak? Ini bentuk kesyukuran. Mau naik haji terus, mau naik umrah terus, mau ke tanah suci terus, jangan ngeluh di sana. Wah, enaknya, jauhnya, capeknya lah, tidak boleh. Tidak diundang lagi sama Allah itu. Kalau ada tamu suka ngeluh, nggak usah datang lagi. Betul tidak? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Muhasabah isinya berapa tadi? 4. Jadi 1 pembahasan, 4 anak tema. Itu aja supaya mudah dipahami. Sebenarnya enggak paten ini pembahasannya. Cuma saya ambilkan supaya mudah dipahami ya. Yang pertama muhasabah isinya ingat dosa, mohon ampun. Yang ketiga tobat. Apa bedanya tobat sama minta ampun? Kalau minta ampun sebelum melakukannya. Ampuni aku ya. Maafkan. Ada salah. Coba. Assalamualaikum. Istighfar. Kenapa kita istighfar? Tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud istighfar ketika kita sholat, jangan sampai pada waktu sholat, pikiran kita kemana-mana. Wah, luar biasa itu. Bahkan ahli hikmah, salam yang kita gunakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang buat salat asar. Kan kita salat dulu tadi. Jadi kita ketika memberi salam, apa yang disalami? Assalamualaikum. Siapa yang disalami? Yang disalami salat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutup salat yang sekarang. Hebat banget ahli hikmah ini. Jadi kelihatannya tidak pernah berhenti kita sholat. Luar biasa. Yang ketiga, tobat. Apa artinya tobat? Nih. Kalau tadi mohon ampun supaya dia tidak keluar jalur kan? Tapi ketika tobat, itu kan ada dosa kan? Keluar dari jalur, maka disuruh tobat. Tobat artinya kembali. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Yang sesungguh-sungguhnya. Jangan tomat. Tobat maksiat. Oh iya, benar. Mentah-mentah saya tetanggaan sama wali lagi. Jamaah. Kita lanjutkan setelah yang lewat. Yang keempat. Tahu nggak yang keempat? Yang keempat adalah rencana kebaikan. Jadi kalau betul-betul bermuhasabah itu bukan astagfirullahaladzim, aku tobat, aku banyak masalah. Tapi setelah itu jangan, kita harus ada rencana ke depan. Harus punya rencana kebaikan. Angkat tangan yang mau ke tanah suci. Kata Imam Syafi'i per 5 tahun ya. Bapak berangkat ke tanah suci tahun berapa terakhir? 2023. Oh, aman. Kalau mau berangkat. Paling lama 2008 baru berangkat lagi. Harus tabung uang lagi. 2023. Jangan-jangan satu travel nih.
Per 5 tahun dimintanya. Siapa yang dikasih umur panjang, kesehatan, kemampuan, lalu dia tidak berangkat per 5 tahun, dianggap kufur. Hitung-hitung. Mau bagus, saya kasih tips. Simpan 20.000 satu hari. Tabung itu. Di PNM. Bukan ya? Tabung 20.000. 20.000 kali sebulan 600. 600 kali setahun 72. 7.200.000 kali 5 tahun 36 juta. Cukup berangkat. Lumayan. Harga bakso 20.000, tabung. Harganya satu bungkus rokok berapa? Wah, bisa berangkat 2,5 tahun itu. Nggak usah tunggu 5 tahun. Saya kan tadi cuma 20.000. Bisa berangkat sama istri. Sepasang. Coba. Itu penuh perencanaan. Islam itu hebatnya. Zakat itu pembelajaran ekonomi. 2,5% loh. 40 juta cuma keluar 1 juta. Wow. Luar biasa. Angkat teleponnya. Lanjut. Oh, bagus juga kalau pengajian ibu-ibu ke sini, yang di sana untuk masbuk atau yang baru datang. Ini sebenarnya sudah selesai ceramah karena baru datang kita mulai. Ini enaknya kalau kita ini kan kalau di TV kan cuma jamaah ibu-ibu sama TV kan. Ini enak banget. Baru tidak ada durasi. Jadi saya bebas. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Muhasabah. Yang kedua doa. Nah, kita bahas 4 doa. Mau nggak catatan 4 doa? Yang pertama, doa adalah permohonan. Jadi ketika kita berdoa itu sebenarnya menempatkan kita pada posisi yang baik. Karena kita ingat Allah. Saya senang anak saya waktu kemarin tinggal di apartemen sini. Saya kadang pernah tinggal di sini 9 tahun. Di apartemen Rasuna. Dekat dari sini ya? Ya. 9 tahun saya tidak pernah, maaf ya, pintunya, jendelanya saya tidak pernah tutup. Ya kan dia terbuka. Satu nyamuk pun tidak ada yang masuk. Karena saya tinggal lantai 24. Tengah mati nyamuk. Anak-anak saya kadang-kadang dia nangis, ngomong di tembok. Ya Allah, senang aku lihat anak-anak. Ini minta doa. Banggalah saya. Jadi doa itu permohonan. Nabi sekelas garam saja nggak ada di rumahnya, Nabi berdoa supaya dikasih garam. Sekelas garam. Sendalnya Nabi putus, berdoa sama Allah. Tidak ada kegiatan tanpa doa. Tahu nggak makan baca basmalah? Itu maknanya mahal itu basmalah itu. Sampai Nabi Zakaria digergaji disebabkan pernah masuk di dalam apalagi pohon tidak baca basmalah. Pada tanggal 1 Zulhijjah Nabi Adam diturunkan di bumi dan diterima doanya pada tanggal 1 Zulhijjah, maka diampunilah dosa-dosanya. Tanggal 2 Zulhijjah Nabi Yunus dalam perut ikan diterima doanya, ibadahnya, karena pernah ditolak ibadahnya. Kalau 1 Zulhijjah, jadi kalau yang tidak berangkat haji puasa 9 hari ya. Yang berangkat haji 40 hari di sana atau ibadah perbuatan, tapi yang tidak berangkat haji jangan putus asa, puasa 9 hari di sini. Ini hari sudah tanggal 4 ya. 4 apa 5 Zulkaidah? Sudah 5. Berarti tinggal 25 hari lagi kita puasa ya. Mulai 1 Zulhijjah ya. Kalau yakin tidak berangkat haji, sebaiknya jangan tidak ada ibadah. Udahlah. Kamu tidak berangkat haji, tidak ibadah di sini. Ibadah dong, please. 1 Zulhijjah Nabi Adam diampuni dosanya, maka diampuni dosa kita. 2 Zulhijjah Nabi Yunus diterima ibadahnya. Keluar dari perut ikan. Artinya diterima doanya. Karena nanti hari Asyura baru keluar dari perut ikan. Tapi di dalam perut ikan 40 hari. Tapi diterima doanya
di dalam perut ikan. Karena gini, mohon maaf, Nabi Yunus itu sebenarnya ditolak ibadahnya karena lari dari tugas. Kan tidak boleh orang lari dari tugas. Tidak boleh. Barang siapa yang jam kerja ya, ini tolong diedit ya. Itu ditolak ibadahnya. Nabi Yunus kan meninggalkan umatnya yang ibaratnya tidak mau bertobat sama Allah, tapi baru dia tinggalkan pergi duduk-duduk di pinggir pantai. Tapi yang didudukinya perahu. Tahu-tahu itu jalan, umatnya pada cari nabinya. Kami tobat, mana nabi kami? Hilang. Dianggap meninggalkan umat. Tidak boleh meninggalkan umat. Saya dulu ngajar, maaf ya. Saya sebelum ada sebelum di TV. Saya kan guru. Diundang ceramah saya tidak mau. Sementara saya ngajar di kelas, tidak mau saya. Datang jemputan Pak Wali, saya mau mengajar. Ini jam mengajar saya. Haram bagi saya. Padahal gajinya. Makanya bendara itu nangis sama saya. Ustadz, betul-betul. Gak bisa. Ngajar, gak mau saya tinggalkan mengajar saya. Kalau ada ceramah enggak. Padahal enggak ada urusan. Makanya waktu saya sudah dikontrak di Trans TV, kepala sekolah langsung datang, berhentilah ngajar Ustaz. Di TV aja. Kami ikhlas kok. Baiklah, saya tinggalkan. Alhamdulillah sudah 14 tahun di Trans TV. Kontraknya 30 tahun. Umur saya sudah 50. Masih ada kontrak 20 tahun. Jadi saya selesai kontrak umur 70. Ya nah. Yang pertama apa tadi? Permohonan. 2. Doa bisa merubah takdir. Hebat itu doa. Makanya kita dilarang mempercaya sama ramalan. Orang yang percaya ramalan tidak ada maunya doa. Adalah, hari ini aku kecelakaan. Kan bisa doa. Itu namanya doa tolak bala. Please deh. Berdoa. Makanya ada namanya malam nisfu Sya'ban, ada malam Lailatul Qadar. Karena di situ qada dan kadar. Di malam nisfu Sya'ban, qada. Di malam Lailatul Qadar, kadar. Qada dan kadar. Ayo berdoa. Saya dengan Z. Roma Irama. Putri Indonesia. Dan sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Tengah-tengah Niji. Mau tahu? Naruto. Film India. Pak Ustadz. Bulan Jamila. Ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Ijabahan. Istri pejabat. Ridho Roma. Chris John. Mak Lampir. Ya Allah. 15 menit lagi. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Jadi doa itu tolak bala tahu. Kan maaf ya, maaf sekali. Kita diajarkan untuk bikin rencana. Sebelum kehidupan ini diciptakan, Allah ciptakan dulu kalam. Pena. Allah ciptakan kalam dulu, pena. Membuat skenario dulu kehidupan. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, bikin sebagannya dulu, skenario-nya. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Itu sudah diatur. Sampai kiamat, sampai yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Udah diatur skenario-nya. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Ini yang saya berdiri di sini. Itu 50.000 tahun sudah diatur ini. Kejadian ini. Bahwa saya tidak akan pakai mic. Pakainya ini. Walaupun saya paksakan. Itu sudah diatur ini. Udah diatur. Jamaah. Makanya doa. Itu sudah diatur kalau itu jalan.
Jemaah. Ada 3 kan takdir. Rezeki, jodoh, ajal. 2, 3. 2, 3. Tidak ada yang tahu ini. Kadarnya. Tapi kadarnya itu bisa berubah. Gak usah batuk juga. Jemaah. Jemaah. Kadarnya kita semua dapat makanan. Tapi kadarnya beda. Ada yang dapat ayam, ada yang dapat ikan. Itu namanya kadar. Silakan berdoa. Ada yang dapat air minum segini, ada yang segalon. Makanya ada namanya kaya miskin. Itu bukan takdir lagi, nasib itu. Bukan takdir, nasib. Pintar bodoh, itu nasib, bukan takdir. Baik buruk, itu nasib. Karena kita bisa berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Jamaah. Ada orang ditakdirkan kecelakaan. Tapi karena dia berdoa, tidak jadi kecelakaan. Tapi kecelakaan itu tetap terjadi. Tapi dia tidak celaka. Kok bisa? Karena kecelakaan itu dipindahkan ke alam mimpi. Makanya jangan pernah ceritakan mimpi burukmu. Karena bisa jadi itu takdir burukmu yang Allah pindahkan ke alam mimpi. Itu hebatnya. Berdoa, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, buka pintu, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil-azim. Subhanallah, bihamdihi, subhanallahil-azim. Berdoa. Ayo berdoa. Amin. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, doa itu ada 3 macam. Ucapan, perbuatan, isyarat. Tawaf itu, makanya haji itu bukan doa bacaan itu. Doa perbuatan. Apa? Perbuatan. Jadi anak bayi pun bisa haji. Seandainya ibadah bacaan tidak sah, hajinya itu anak bayi. Karena dia enggak biasa ngomong. Itu bisa, yang penting ihram, ukuf, tawaf, sa'i, ta'alul, tertib. Itu karena ibadah perbuatan. Ucapan, perbuatan, dan isyarat. Gak apa-apa. Itu naluri itu. Yang keempat, ayo. Ucapan, doa adalah ucapan. Kullu kalam doa. Setiap ucapan adalah doa. Jangan pernah ucap macam-macam. Maaf, dalam Al-Hikam, kenapa Allah ciptakan orang bisu? Karena untuk menyelamatkan orang bisu dari dosa mulutnya. Karena orang bisu itu cerewet. Pernah lihat orang bisu? Bayangkan bisu aja cerewet, bagaimana kalau bicara dia? Benar kan? Saya selalu ceramah di SLB waktu di Makassar. Betul itu, Ustaz. Yang paling peka perasaannya itu orang bisu. Karena kita ngomong dia tidak dengar. Kalau orang buta paling tabah. Karena selalu baik sangka. Kamu yang datang kan? Orang buta. Kalau orang bisu, ngapain? Ngomongin saya ya? Tuh, dalam hatinya kan? Itulah. Makanya Allah ciptakan penyelamatan. Sebenarnya kita ini penghuni surga semua. Insya Allah. Kalau saya berpikir, maaf ya, semua akan masuk surga semua. Walaupun di hatinya cuma ada kata Allah. Cuma harus dibersihkan dulu di neraka. Ya tapi kan ujungnya masuk surga. Tapi makanya sebelum dibersihkan neraka, bersihin dulu di sini, taubat. Ngerti nggak maksud saya? Jamaah? Oh jamaah. Baiklah, kita mulai yang ketiga. Kan baru 4 tahun. Yang sekarang yang ketiga ya? Ibadah. 1. Ibadah itu tujuan hidup. Tujuan kita hidup adalah ibadah. Jadi jadikan hidup ini adalah ibadah. Kerja ini ibadah. Siapa yang meninggalkan rumahnya sampai ke sini, itu sepanjang jalan pahala terus. Mampir di rumah janda, itu baru penyelewengan.
Jamaah. Yang kedua, tahu nggak kenapa ada 4 nabi yang masih hidup? 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit itu Nabi Isa karena punya tugas nanti untuk memberantas apa? Dajjal. Ada Nabi Idris di langit. Kenapa? Karena, waduh, ya sendalnya ketinggalan. Itu cuma skenario Allah gimana caranya Allah memperlihatkan 4 nabi ini masih hidup. 2 nabi yang kedua itu Nabi Idris karena bayangkan, makanya ada puasa Idris itu. Puasa tiap hari. Sehingga malaikat penjaga matahari turun ke bumi. Saya mau lihat, dia kan merasa hebat karena bisa dikasih tugas oleh Allah untuk mengatur matahari. Malaikat bertugas khusus menjaga matahari. Dia turun ke bumi. Waduh, ini nabi yang paling banyak ibadahnya ini, Nabi Idris. Aku ajak ya jalan-jalan ke surga. Jadi ajak jalan-jalan. Nah, itu ceritanya. Yang ketiga, Nabi Haidar yang bertugas jaga lautan. 2/3 isi dunia ini, bumi ini adalah lautan. Nabi Haidar lah penjaganya. Kemudian ada satu lagi Nabi Ilyas, penjaga daratan. Kenapa? Selesai tugasnya kenabiannya. Udah selesai kenabianmu. Udah, berarti kalau selesai sudah mau dicabut nyawanya. Tapi pintar juga Nabi Ilyas. Bisa nggak saya, memang kan tugas saya kan, kerasulan saya udah selesai. Bisa nggak saya ibadah terus sama Allah? Wah susah dicabut nyawanya kalau ibadah. Tidak akan mati seseorang kalau niatnya ibadah. Iya. Wah itu. Jadi jangan coba berhenti ibadah ya. Hati-hati. Yang pertama apa tadi? Tujuan hidup. Ibadah tujuan hidup. Yang kedua, niatkan semua jadi ibadah. Ulangi, niatkan semua jadi ibadah. Oke? Pokoknya niatkan. Kemudian yang ketiga, jalani hidup ini sebagai ibadah. Menikah adalah ibadah. Tidak ada, gimana pun cerewetnya ibadah. Ibadah. Karena enak hidup ini. Yang keempat, tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah. Tingkatkan. Ini kalau ceramah saya aman. Kalau saya khutbah maaf. Kalau ada yang pernah lihat saya khutbah kaget. Kata manajer saya, Ustadz kalau khutbah 180 derajat beda banget. Saya kalau khutbah 10 menit. Paling lama 12-15 menit. Paling lama banget. Karena khutbah itu kan 2 rakaat sholat. Ada juga membaca khutbah sampai setengah jam. Ngapain? Orang pada tidur semua belum selesai. Kalau saya khutbah maaf ya, orang sebelum tidur udah selesai saya. Kemarin saya khutbah Idul Fitri, coba 12 menit. Kaget orang. Gak bisa. Pendekkan khutbahmu, panjangkan salat. Salat Jumat jangan. Saya waktu salat Jumat di Korea, itu cuma 7 menit, 5 menit perasaan. Iya. Udah gini. Saya dicolek setelah salat. Orang Trans TV pada ngobrol. Sangga khutbahnya itu. Sebentar banget. Saya itu benar sudah. Rukunnya sudah ada semua. Quran udah ada. Nasihat takwa sudah ada. Salawat sama Nabi udah ada. Dari cukup itu. Tapi kenapa nggak panjang? Gak usah protes. Biar panjang kok ngerti bahasa Korea. Saya salat Jumat di Turki. Jadi ini pelajaran juga ini. Saya kan cari itu yang apalagi yang lampunya bulat. Aku di situ di bawah, tengah-tengah lagi saya mau menikmati sholat. Kru-kru kan di luar. Masa sholat di luar? Mumpung kita di Turki nih, saya tengah-tengah. Ada yang beda sholatnya. Waladhdallin. Kebiasaan kita kan begitu kan? Saya sendiri yang amin, yang ada nggak ada. Amin, nggak ada yang amin kecuali saya, ya Allah. Saya malu di tengah-tengah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ya, yang keempat ya, puasa.
Ini ada 7 nih pembahasan nih. Mana 5 menit lagi. Tidak apa-apa, saya selesaikan. Yang keempat, puasa. 1, menahan. Arti puasa adalah menahan. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa sih Ustaz puasa Idris? Saya kemarin ada pertemuan Ustaz di Bintaro, Ustaz semua. Bu Yahya juga hadir, bantunya Syafi'i juga hadir. Kita kumpul-kumpul pada makan kan. Saya bilang, maaf ya Bu ya, saya puasa. Puasa apa Ustaz? Puasa Idris. Tiap hari dong. Kata Bu ya Antoni, Ustaz yang halal aja ditinggalkan. Ya juga sih ya. Karena saya puasanya 5 tahun ini karena istri saya sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Jadi cara pengendalian saya adalah puasa. Ya, maaf, isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tapi selama saya tidak punya pasangan, saya harus berpuasa. Karena kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak bisa menikah, puasalah. Jadi selama tidak punya pasangan, saya harus berpuasa tiap hari. Itu. Kecuali kalau saya ke tanah suci, saya niatkan untuk ibadah karena fisik kan. Tapi kalau di Indonesia, saya selalu puasa. Kecuali kalau biasa di mana-mana, Ustaz mah puasa terus. Bahkan sekarang. Baiklah, saya menghargai. Masalahnya makanannya juga enak juga sih. Kita lanjut ya. Puasa artinya? Nah, yang kedua, puasa lahir batin. Puasa lahir batin. Bukan hanya dipuasakan makan mie pun. Anak bayi pun, anak TK pun udah bisa puasa gitu. Yang ketiga, puasa itu kedekatan kita kepada Allah. Wah, hebat itu. Kalau orang puasa itu dekat banget sama Allah. Makanya ada puasa Senin. Siapa puasa Senin? Berarti apa? Cinta Nabi. Karena hari Senin hari lahirnya Nabi. Siapa yang puasa Kamis? Memperbaiki amalan. Karena hari Kamis sore sesudah asar amal itu diangkat. Maka orang berpuasa itu memperbaiki catatannya. Direvisi. Siapa puasa Ayyamul Bid? 13, 14, 15 itu puasa Nabi Adam. Dicukupkan kebutuhannya. Puasa Ayyamul Bid. Dan tidak disiksa di kubur. Karena Nabi Adam kaget. Di surga itu semua kebutuhannya tercukupi. Pas sampai di bumi takut. Gimana nih? Gak seperti di surga. Maka puasa ke-13, 14, 15. Ada juga puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Kata Nabi, puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini bersabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Itu yang terbaik. Hidup ini cuma 2, sabar dan syukur. Sampai di kantor, syukur. Sampai di rumah, sabar. Berarti ada masalah di rumah tangganya. Jamaah. Lanjut. Yang keempat, puasa itu ibadat pahala tak terhingga. Hanya Allah yang tahu pahalanya. Itu makanya hebat banget kalau kita bisa puasa. Puasa ya? Belajarlah. Kalau sudah 40 tahun puasa Senin Kamis. Kalau sudah 50 puasa Daud lah. Ya. Sudah 50 tahun. Kalau 60 tahun puasa Idris. Itu bagusnya. Ajarin lah. Nyai Gus Dur, istrinya Gus Dur kan puasa Idris. Iya. Alhamdulillah. Ada beberapa saya lihat itu puasa Idris. Termasuk guru bahasa Indonesia saya di pesantren. Puasa tiap hari dia. Itu aja puasa kejam. Apalagi kalau tidak puasa dimakan kita itu. Yang paling galak di pesantren. Dia puasa terus, Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Maaf, puasa itu kedekatan. Kita lanjut ke sedekah. Tulis, 1. Sedekah tambahan. Sedekah itu tambahan. Kalau zakat kewajiban. Tapi sedekah itu tambahan. Apa? Tambahan. Maaf ya. Sahadat pondasi. Salat tiangnya, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Jadi kalau kita cuma melakukan kewajiban, Anda mendapatkan rumah kosong. Mana perabotnya? Itu dah sedekah. Itu dah wajib. Ini tahu nggak pahalanya ini? Kalau mau dilihat pahalanya nih, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Makanya harus kajian Senin Kamis.
Ini pahalanya loh. Dan ada malaikat yang datang ketika kajian. Karena Allah ciptakan malaikat khusus yang datang ke majelis. Wah, wah, wah. Orang berebutan masuk raudah. Ini raudah ini, teman-teman surga. Saya kemarin bulan Februari umroh, kaget orang. Orang pada diusir di raudah. Saya disuruh tinggal. Saya kan sadar diri, ada asar jadwal kita masuk raudah. Ya kan tidak ada salah sunnah sesudah asar. Jadi saya cuma berdoa. Tapi nggak ada petugas, saya salat juga sih. Sayang banget ini raudah saya. Minimal saya salat sunat tobat lah atau hajat tanpa. Tapi kan tidak boleh ada salat sunnah sesudah asar. Saya pasti doa aja. Setelah itu saya ngelipir ke bawah tempat ajan. Tahu nggak di situ? Saya dipanggil spesial, antar spesial. Untuk sepuasnya. Wow! Dijagain malah. Sampai Isa saya. Malah dikasih minuman, dikasih makan, dikasih kitab. Tahu nggak kenapa sebabnya? Islam itu kan tidak ada di situ. Mana mungkin dia nonton Islam itu di Trans TV. Tapi kenapa bisa? Tahu nggak? Gara-gara saya manggil orang yang bertato, seluruh badannya bertato. Saya pegangin, jagain. Karena kadang-kala ternyata ustaz bagus. Untuk ustaz pegang, kalau tidak itu hilang. Karena dia tidak tahu jalan pulang. Saya ada inisiatif, sini, aku jagain kamu. Kan jamaah saya bawa sekitar 96 jamaah. Nih. Saya dipanggil berdua. Sebenarnya bukan saya sih, dia. Makanya kalau sana jangan pelit, bantu orang. Ya. Apa kecipratan lah saya itu. Baiklah karena waktu. Yang pertama tambahannya. Yang kedua, sedekah itu syaratnya 5. Ini harus saya mau sebarkan nih syarat sedekah. Banyak orang sedekah tidak tahu syaratnya. Syarat sedekah ada 5. 1, ikhlas. Ya, jangan dipaksakan orang sedekah. Sesuai kemampuan lah. Yang kedua, syarat sedekah yang terbaik. Yang terbaik. Jangan sedekah yang tidak bagus. Sedekah korban bencana alam pakaian yang kerobek keteknya. Siapa yang mau jahit di situ? Ada yang baik-baik. Sedekah makanan kadaluarsa. Ngapain? Kuracuni orang itu. Yang pertama apa tadi syaratnya? Yang kedua? Yang ketiga? Sasarannya tepat. Tepat sasaran. Jangan sedekah ke panti jompo. Sedekah di panti jompo. Tapi apa? Beasiswa. Ngapain? Nenek mendapatkan beasiswa. Mati sudah saya. Sedekah itu tepat sasaran. Kalau mau santunan anak, apalagi beasiswa, peralatan sekolah, kasihlah itu anak panti asuhan. Betul tidak? Panti asuhan itu kan 17 tahun ke bawah anak yatim. Kalau sudah 50 tahun ke atas bukan anak yatim piatu itu. Nenek yatim. Kalau panti jompo ya biskuit lah. Apalagi itu minyak gosok. Itulah yang bagus itu, hiburan. Kasih ketawa dia, temenin dia. Itu yang paling dia suka itu. Oh iya. Oh, nenek-nenek dikasih jagung. Silakan, Mak, jagung. Hati-hati dia. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima? Yang keempat? Tidak menyakiti. Jangan sedekah sambil menyakiti orang. Dibuang-buang itu uang. Sampai orang mungut-mungut. Aduh. Dilempar. Orang miskin dikasih antri. 1000 orang miskin kasih antri. 5 orang meninggal. Salah banget itu. Kalau ada zakat sedekah, bagusnya anterin kepada orang miskin. Bukan orang miskin yang datang. Salah itu. Kalau kita mau mengeluarkan sesuatu, kita yang datang. Bukan orang yang datang. Kalau kita mau ke toilet, siapa yang datang? Kita ke toilet kan? Tidak mungkin toilet yang datang kan? Betul-betul kan? Yang kelima, jangan mengungkit yang sudah diberikan. Lupakan saja. Baiklah, yang pertama tadi,
Yang tambahan, syarat sedekah. Yang ketiga, sedekah itu tolak bala. Tolak bala. Tasaddaqu fa inna sadaqaku bikaku minan nar. Pencegah. Terakhir, mohon maaf, sedekah itu ada banyak tingkatannya. Mau nggak? Sedekah kepada yang tidak dikenal, pahalanya 10. Sedekah kepada yang dikenal, pahalanya 100. Jadi paling bagus traktir lah teman-teman kita. Itu 100 loh pahalanya. Ulangi, sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? Kepada yang dikenal? Kepada keluarga? 1000. Maka semua pendapatan kita kasihlah istri. Enggak ada yang nyaut ini. 1000 pahalanya. Lanjut. 10.000 kalau anak. 10.000 kalau anak. Biayain anak. Masih ada lagi tambahnya, mau? 100.000 kalau orang tua. Ulangi. Kepada yang tidak dikenal? Yang dikenal? Keluarga? Anak? 10.000. Orang tua? Orang tua loh. Bakti loh. Nggak bisa terhitung. Oh, luar biasa. Masih ada di atasnya. 1 juta kali lipat pahalanya. Ini nggak usah saya bahas. Nggak enak. Sedekah kepada ustadz. Tahu nggak? Kalau ustadz yang dikasih, pasti dia bangun masjid. Bangun pesantren. Jadi jariah. Ini kayaknya sudah habis durasinya ya. Terakhir. Kita lanjut ya. Yang ke 6. Tinggal 2 lagi. Silaturahmi. Silaturahmi terbaik. Yang pertama. Silaturahmi terbaik. Masjid. Artinya apa? Berkumpul untuk ingat Allah. Untuk ibadah. Yang kedua. Silaturahmi yang kedua. Silaturahmi dalam majelis. Berkumpul untuk ilmu. Yang ketiga. Silaturahmi menikah. Pernikahan. Yang keempat. Silaturahmi, mohon maaf, keluarga. Saudara, itu bagus. Bertetangga, itu bagus. Terakhir, karena waktu, ingat mati. Catatannya ada 4 juga, kita percepat aja. Nantilah pertemuan berikutnya baru kita berjelaskan. Dengan tema yang lain. 1. Ingat mati bukan minta mati. Ulangi. Ingat mati bukan minta mati. Dilarang minta mati. Kalau Anda masih ada umur setengah hari, ibadahlah. Semangatlah. Oke? Nggak boleh minta mati. Yang kedua, ingat mati terbaik adalah sholat. Makanya kita diminta oleh Nabi untuk ingat mati 21 kali sehari. Berarti 21 kali sholat kan? Sholat wajib berapa kali? 5 kali ya? 5 kali ya? Berarti masih ada 2-3 kali pertemuan. Syuruk, duha, jam 8, jam 10, duha ketiga. Duha kan 3 kali tuh. Duha awal namanya syuruk, 1 jam 20 menit setelah subuh. Kemudian 1 jam berikutnya jam 8 lah, atau 2 jam berikutnya jam 8, atau setengah 8, itu duha kedua. 4 rakaat. Kemudian duha ketiga di jam 10. Sebelum masuk di jam 11. Kan haram sholat. Kita sholat 6 rakaat. Sudah 8. 8 duhur, ada ba'diyahnya, ada kabliyahnya. Kemudian duhur. Total itu 21. Lanjut. Yang ketiga. Syiarah kubur. Syiarah kubur. Mengingatkan akan kematian. Terakhir. Menghilangkan aura kematian. Ini penting saya bahas ini. Terakhir ini. Menghilangkan aura kematian. Maksudnya apa Ustaz? Gini. Pulang dari ziarah kubur, cuci kaki. Jangan sampai ada tanah kuburan ikut. Kalau perlu cuci kaki di tempat di sana, di pekuburan. Baru kita naik di mobil. Atau sebelum masuk rumah cuci kaki. Minta air dulu, simpan di ember di depan rumah ya. Cuci kaki baru masuk rumah. Aura kematian hilang. Yang kedua, berikutnya. Melihat jenazah, pergi melayat, disunnahkan cuci muka.
menyentuh jenazah, baik itu menurunkan, mengangkat jenazah, bukan berwudu. Ulangi, cuci kaki kalau datang ziarah kubur. Melihat jenazah, cuci muka. Menyentuh jenazah, berwudu. Memandikan jenazah, disunatkan mandi, tapi jangan di situ. Masa mandi bareng? Siapa 7 orang itu yang ikut penyelenggaraan pemandian jenazah, itu mandi semua yang 7 orang. Yang mana itu? Yang pegang kain 2 orang. Kan tidak boleh kain itu diturunkan, dinaikkan. 2 yang pegang, ujung-ujung. 1 petugasnya, berarti sudah berapa? 3. 4 orang yang dibawa. Di kepalanya, di dadanya, di kemaluannya, di kakinya. Berarti total keseluruhan 7 orang itu. Itu 7 orang itu mandi setelah nanti sampai di rumahnya. Disunatkan mandi. Jangan dibalik, mandi duluan baru mandiin jenazah. Salah. Habisin airnya jenazah itu. Udah, habis ya durasinya. Udah lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innallazi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila mat. Ya Allah, janganlah Kau jadikan Ramadan yang lewat ini Ramadan terakhir buat kami. Berikanlah kami rezeki untuk bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Majid ya Wadil atusil anna nikmatan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah Kau mencabut nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Nikmat itu ya Allah. Allahumma innaka Rabbul Karim tuhibbul afwa fa'fu ya Karim. Allahumma sekalian ziarah tanah Ramain. Berikanlah kami rezeki untuk menziarahi 2 tanah haram. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits wa qur rabbi firha warham anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih banyak. Insyaallah kita akan berjumpa lagi karena kita akan ada namanya penyerahan cenderamata. Silakan. Abah. Oh, ada Abah di sini juga ya? Kiainya. Harus ada kiai. Wah. Enggak usah ngomongin besar deh. Ah, bagus banget. Nih, sahabat-sahabat. Ih, bagus. Ada yang bisa bantu dokumentasi Bapak-bapak? Cepat ini. Pesawat mau terbang nih. Masih banyak ya, Abah. Waduh. Oh. Nggak usah itu buah. Ini apa? Produk nasabah. Oh. Masya Allah. Oh, Masya Allah, terharu saya. Kasih banyak. Oh. Kalau itu apa? Teh dari Moringa. Oh, Daun kelor. daun kelor. Biar, Oh. biar nggak masuk sihir. Ya, daun kelor. Iya benar itu. Dan ini ada Ini tumblernya apa? tumbler bukan tumbler ini. Oh, payung. Tunggu dulu. Ah, ini mau bawa ke Mekah. Payung. Oh, jadi di mana-mana saya nanti tawa di Arafah, PNM. Bagus Ya, ini. ini silaturahim dari PNM. Wah, haruslah. Tapi ini bukan terakhir kan? Masih ada nanti. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bersama. Yang